Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sepertiga Malam dimanapun berada? Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Bang Yos di channel Sepertiga Malam. Alhamdulillah juga pada hari ini kita kembali bertemu seperti janji saya pada episode sebelumnya bersama Ustadz Kiai Haji Fahrul Rizal LC, pimpinan dari Pondok Pesantren Manhajun Nabawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Yos. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Sama-sama. Seperti janji saya sebelumnya, yaitu insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ta'lim Muta'lim. Pada episode sebelumnya kita bab pertama atau pembuka ya Ustadz ya dari kitab Ta'lim Muta'lim ya. Pasal pertama. Pasal pertama. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pasal niat menuntut ilmu. Ya. Niat menuntut ilmu. Niat ketika menuntut ilmu. Niat ketika menuntut ilmu. Alhamdulillah mungkin kita bisa langsung bertanya nih nanti sama Ustadz Fahrul mengenai niat menuntut ilmu gitu. Apa sih niat menuntut ilmu tuh biar kita juga nggak sia-sia nih sebagai santri, sebagai murid gitu. Apa yang kita dapat dari guru, insya Allah manfaat untuk diri kita dan juga orang banyak gitu. Amin. Pada Ustadz untuk penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, Al-Imam Ahmad Zarnuji menjelaskan, membahas tentang fasal tentang niat fi niyah fi hali ta'allum, niat ketika orang itu belajar. Ya. Kenapa harus seseorang itu harus membenarkan niat ketika belajar? Karena niat itu asas, dasar, fondasi dari ketika orang belajar. Supaya apa? Ketika niatnya baik, insya Allah ilmu yang didapat itu menjadi nur, cahaya bagi diri dia sendiri dan cahaya bagi keluarganya, orang terdekat dia dan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa di sini disebutkan summa la budda minan niyah fi zamani ta'allumul ilmi, dan harus niat itu ketika nuntut ilmu, ya. Idzin niat huwa haslu fi jamil ahwal. Karena apa? Niat itu adalah asas, dasar daripada semua keadaan. Ya. Apapun itu, belajar, bekerja, ya, karena ketika belajar harus niat, bekerja harus niat. Ketika kita bekerja, niatnya untuk mencari nafkah yang halal, setiap langkah kita ke kantor kita mendapatkan ibadah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya guru selalu pesan, jangan setiap orang yang bekerja, setiap satu keringat yang cucurkan dari tubuh dia, keringat itu menjadi ampunan bagi dia. Ketika orang, nah begitu pun apalagi ketika orang menuntut ilmu, ya, karena ilmu itu nur, datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sampai para sahabat, para tabiin, kepada ulama, sampai kepada kita. Ya, jadi harus dibenarkan niatnya. Ketika cahaya itu masuk, cahaya yang baik, wadah pun harus baik. Jadi semuanya harus naik. Kalau misal wadahnya tidak baik, maka air putih, wadahnya kotor, akan kotor. Ketika air itu putih, wadahnya bersih, dia akan jadi bersih. Dan jadi nikmat bagi kita. Nah, begitu ya. Jadi liqauli alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua yang namanya adapun semua pekerjaan itu harus dengan niat. Hadisun sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'mali ahli dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'mal akhirah. Kata Nabi, berapa banyak pekerjaan gambarnya gambar amal dunia, tapi dia menjadi amal baik karena sebab niat yang baik. Contoh misalnya kita seperti saya ceritakan, orang kerja kan dunia tuh, nyari duit. Iya enggak? Setiap bulan dapat gaji, ya, lemburan. Dunia bukan? Dunia. Tapi kalau bihusni niyah, dengan niat yang baik, maka dunia itu dengan kita mencari dunia menjadi amal yang baik. Catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan ngaji. Ya, itu perkara akhirat dan niatnya harus baik.
Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amil akhirah, tsumma yasiru min a'mali dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amal-amal akhirat, salat, ngaji. Ya, dia bi surati amil akhirah, amalnya amal akhirah. Yasiru min a'mali dunya, dia jadi pekerjaan dunia. Kenapa? Sebabnya bisu'in niyah, karena niatnya yang buruk. Bisa berbalik nih, yang niatnya nyari dunia, yang kayak pekerjaan itu tadi gitu Ustaz ya, nyari duit kan, gaji gitu. Tapi dengan niat bisa jadi pahala buat kita, jadi ibadah. Jadi ibadah. Nah, di sini dijelasin lagi tadi yang niatnya akhirat gara-gara niat, amalnya akhirat, niatnya buruk malah jadi amal dunia. Kita misalnya contoh kita ngaji, ya, tapi niatnya kita pengen dianggap orang pintar, pengen mencari duit, pengen dihormati orang, pengen mendapat jabatan, nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gambarnya gambar akhirat, pekerjaannya akhirat, tapi buruknya niat itu nggak jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya niat. Dan juga di sini dijelaskan wa yang bagi ayyanuyal al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahu ta'ala wa darul akhirah. Jadi apa sih yang harus diniatkan ketika orang menuntut ilmu katanya? Dan seyogianya itu seorang menuntut ilmu itu meniat ketika menuntut ilmu itu, satu, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, wa darul akhirah, supaya untuk bekal di akhirat. Kalau orang sudah niatnya ridho karena Allah, semua insyaallah dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal. Dan juga dengan niat belajar itu menghilangkan kebodohan dalam diri dia. Itu dijadi niat. Ya. Dan juga apa? Wa an sairil juhal, menghilangkan kebodohan terhadap orang-orang, supaya orang-orang itu ngerti agama, ngerti bagaimana menyembah Allah dengan yang benar, ngerti bagaimana etikot kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ngerti bagaimana sholat yang baik, wudu yang baik, ya, menghilangkan kebodohan terhadap orang-orang. Wa ihya ad-din, dan juga menghidupkan agama, karena agama itu hidup dengan ilmu. Bukan dengan siar-siar petasan dan sebagainya, tapi dengan ilmu. Di majlis-majlis, di masjid-masjid, madrasah, diisi dengan ilmu itu siar, menjadikan siar agama, menghidupkan agama. Wa ibqa'il Islam, dan juga ibqa'il Islam, dan juga supaya Islam itu kekal, abadinya Islam itu dengan ilmu. Agama terjaga, dijaga dengan ilmu. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, sesungguhnya kelanggengan agama Islam itu dengan ilmu. Wala yasiu zuhud wa taqwa ma'al jahli, enggak sah orang itu ngaku zuhud, ya, dan juga takwa nggak pakai ilmu. Ini orang takwa nggak pakai ilmu, nggak bisa. Syarat takwa adalah ilmu. Orang takwa mengerjakan amal baik, meninggalkan kemungkaran yang dilarang sama Allah. Nah, bagaimana dia cara mengamalkan amal baik tanpa dia tahu ilmunya? Bagaimana dia meninggalkan perkara haram dia nggak tahu ilmunya? Jadi kewajiban orang bertakwa itu satu, yaitu dia harus dengan ilmu. Makanya nggak sah katanya orang zuhud tanpa ilmu, orang takwa tanpa ilmu. Itu berarti memang apa? Dasar dari semuanya ilmu ini, dan semuanya itu memang ada ilmunya gitu ya. Ada ilmunya semuanya, ilmu dari pokok dari segalanya. Dan kita dapatnya itu dari belajar. Belajar dan dibarengi dengan niat yang baik. Nah, bagaimana Pak? Saya lagi belajar di pondok, niatnya tidak baik. Proses. Saya punya guru selalu pesan, nggak apa-apa ketika belajar niatnya tidak baik, nanti sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun memperbaiki niatnya ketika menuntut ilmu. Nah, cuma tadi dijelasin di sini bahwa dengan menuntut ilmu tuh yang kita cari tuh ridhonya Allah sama akhirat gitu, mendapat bekal akhirat. Bekal akhirat gitu. Nah, makanya cuma kadang untuk santri-santri baru nih biasanya nih, udah dapat ridhonya Allah, kadang ibunya masih kurang ridho. Itu bikin ini juga tuh, maksud saya jadi si santri ini jadi kepikiran lagi rumah, kepikiran pulang gitu. Nah, ini gimana nih Ustaz untuk cara solusinya nih Ustaz? Pertama solusinya adalah ketika orang tua ingin memondokkan anaknya, niatnya apa dulu? Kalau niatnya emang, maaf Ustaz, ini perlu
dengerin dulu nih para orang tua nih, tips dari Ustadz Fahrul nih untuk orang tua yang melepas anaknya ke pesantren-pesantren gitu. Bang Ustadz, silakan. Yang pertama, ketika anak-anak kita di pondok pesantren, satu, anak-anak di pesantren, niat orang tua itu apa pertama? Jangan niatnya memasukkan pondok pesantren karena apa? Susah di rumah, nggak mau belajar. Satu, niatnya harus benar dulu. Saya masukkan anak saya kepada pesantren supaya dia dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kelebihan ketika anak-anak mondok di pesantren. Kalau orang tuanya galau, bagaimana? Wajar, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, wajar. Nah, tapi seterusnya kembali kepada niatnya. Apa niatnya? Satu, kalau anak itu dalam menempuh ilmu itu karena harap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita kita juga harus membenahi niat kita. Karena kenapa? Toh Allah ridho sama anak kita. Kenapa kita sebagai orang tua nggak ridho? Nah, satu. Yang kedua, kita pikirkan bagaimana anak-anak itu ketika di pesantren, satu, lebih terjaga sikapnya. Sholat 5 waktu terjaga, diajarkan adab, diajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kembali ke flashbacknya, kembali kepada dia. Anak-anak kita itu ketika di pondok pesantren itu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, gitu Om Yos, dan berjamaah semuanya. Insya Allah, kalau ketika anak-anak itu dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki orang tua pun mengalir, terbuka saya punya kisah nyata Om Yos, saya punya kisah, dan ini kisah nyata santri saya sendiri dan santrinya masih ada. Dia datang ke sama saya, Pak Ustadz, saya mau mondokkan anak saya, tapi saya nggak punya duit. Saya bilang, masukin anak ente ke pesantren, rezeki ente kebuka. Sekian bulan, sekian tahun, rezekinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana sini mentok utang di mana-mana. Saya bilang masukkan, karena anak ente dibuka rezeki. Alhamdulillah, karena berkat anak yang mondok, kebuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah ridho sama anak tersebut. Nafkah yang kita berikan itu jihad fisabilillah, bahkan lebih baik daripada perang. Gitu. Berarti dari kisah yang Ustadz jelaskan tadi ini, dengan menuntut ilmu itu, keberkahan itu nggak datang cuma buat si anak yang belajar ya Ustadz ya. Pasti. Orang tua juga dapat berkahnya dari anak ya Ustadz ya, menuntut ilmu ya. Tapi itu kuncinya orang tua harus ridho anaknya di pesantrenin gitu. Karena anak itu sedang dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya orang tua harus ridho. Begitu. Jangan masuk anak itu setengah-setengah. Iya, setengah-setengah maksudnya gimana? Ntar ibarat kata dimasukin anaknya, ntar dia lain di mulut, lain di hati gitu ya. Ragu dan sebagaimana. Nanti anak saya bagaimana? Yang namanya pesantren itu didirikan, insya Allah rata-rata pesantren itu didirikan dengan niat yang baik, dengan sistem yang baik. Apalagi sekarang semua pesantren, masya Allah makmur di Indonesia, berkah di Indonesia. Dari yang santrinya 5 orang, 2 orang sampai ribuan. Nah, itu semua ada sistem. Makanya ketika kita memilih pesantren, satu, pilihlah pesantren yang terbaik untuk anak kita. Kedua, carilah pilih pesantren yang mana pesantren itu ketika orang tuanya tinggalin, orang tuanya tenang. Merasa aman. Yang ketiga, bagaimana cari pesantren yang baiknya, yang akidahnya yang benar. Jangan nanti ketika pulang dari pesantren, orang tuanya, wow, bapak kafir, bapak bid'ah. Nah, itu jangan juga. Ngelawan orang tua. Nah, itu yang tidak baik juga. Gitu ya. Jadi sebelum masukkan anak ke pesantren, satu, pertama niatkan yang baik, cari pesantren yang baik, yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu berikan anak-anak itu yang terbaik. Supaya nanti dia keluar dari pesantren menjadi anak yang baik. Gitu, Pak Yos. Betul. Selanjutnya apa, Ustaz? Ya, di sini ketika orang yang nuntut ilmunya itu tidak baik, maka akan terjadi apa? Ya namanya ulama su. Orang nuntut ilmu pinter, bisa pinter. Jangankan orang Islam, orang non Muslim saja bisa jadi pinter, bisa hafizul Quran, bisa hafal sekian ribu hadis, tapi rusak agama ini. Kenapa? Katanya fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Kerusakan yang sangat besar, alimun mutahaddikun. Orang alim yang merusak dirinya, merusak orang lain. Sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, dan lebih besar lagi orang jahil mutanasik, orangnya
merasa benar dalam ibadahnya, itu lebih parah lagi. Nah, dan agama ini rusak, yaitu dengan apa? Orang-orang pinter secara lisan tadi tidak benar dalam hatinya. Yaitu dikatakan ulama su. Ya, ulama su itu bagaimana? Ulama pinter berbicara tafsir, pinter bicara hadis, akan tetapi dia tidak menunjukkan atau tidak mengarahkan umat itu ke jalan yang benar, menyesatkan. Padahal hakikatnya nih sebenarnya dia nih perusak agama. Perusak agama. Kenapa sebabnya? Asasnya, dasarnya itu niat yang tidak baik. Rusaknya orang itu karena niatnya. Dia niat untuk ilmu, saya pengen menjadi mengumpulkan duit, dihargai sama pejabat, ya diundang ke istana dan semuanya, diundang ke wali kota dan sebagainya, diundang ke kelurahan. Itu yang tidak benar menuntut ilmunya. Kenapa? Satu juga, ya, seorang yang menuntut ilmu tidak boleh, ya, walayan wibi ikbalan nas, nggak boleh supaya diterima sama orang. Juga wala sijlabi hitamid dunya, nggak boleh untuk mendapatkan perkara dunia. Oh, kata Imam Syafi'i, waman arada dunya falai bil ilmi, waman arada akhirah falai bil ilmi, waman arada umma falai ilmi. Benar. Tapi ketika niat yang baik, maka dunia ngikut semuanya. Akhirat udah pasti. Bukan berarti kita niatnya dunia. Niat yang baik, menuntut ilmu yang baik, maka dunia lah akan ikut. Saya punya guru nih, Habib Salim, duitnya banyak, Mayos. Datang ke Indonesia, saya disaksikan, ya Fulan, lihat anak punya fulus, duitnya sekoper. Anak bagiin ke anak-anak semuanya. Waktu itu dolar. Ya, satu orang $200. Kali berapa ratus santrinya. Dapat tuh dibagi-bagi. Dapat, orang Jakarta dapat. Ya, orang Jawa Barat dapat, orang Jawa Timur dapat, Kalimantan dapat. Katanya ini koper kosong. Nanti saya balik lagi ke Yaman, ada isinya lagi. Nanti sampai di Yaman ke Hadramaut Tarim, saya bagikan lagi. Ya, ketika saya ngaji dulu, setelah saya ngaji di siang hari, Habib selalu bilang gini, coba kamu lihat, orang-orang datang sama saya, ada yang pengen nikah, ada yang punya hutang, ada yang punya hajat apa. Padahal saya pengangguran. Saya tidak bekerja seperti dia yang bekerja siap pagi, siap siang, dagang tiap pagi. Tapi kenapa dia datang sama saya? Itulah kunci dunia. Ketika dunia tidak dikejar, maka dunia akan mengejar kita. Ketika orang alim tidak mengejar dunia, maka dunia akan mendekati dia. Karena dunia khasirah, dunia itu hina. Yang baik adalah ilmu Allah, ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Masya Allah. Berarti memang menuntut ilmu penting. Ya, tapi nggak kalah penting niat dari menuntut ilmu itu, Ustaz, ya. Karena dengan niat ini tadi ini kedepannya akan seperti apa tuh dari niatnya ini tadi, ya, Ustaz, ya. Makanya ketika saya Imam Az-Zarnuji di pasal kedua ini memberikan bagaimana tata cara ketika orang menuntut ilmu, yaitu niat ketika menuntut ilmu. Man talabal ilma lil ma'ad faza li fadli minar rasyad, katanya. Barang siapa orang yang menuntut ilmu lil ma'ad, untuk bekal akhirat, faza bi fadli minar rasyad, dia akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ya li khusrani talibihi, wa sungguh kerugian bagi orang-orang yang menuntut ilmu linail fadli minal ibad, sekedar hanya untuk mendapatkan keuntungan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu pengen dapat kelebihan dari orang-orang, menuntut ilmu pengen dapat duit, uang, ya, mengejar dunia. Nah, itu salah, Pak Yos. Dijelaskan di kitab ini berarti sebenarnya orang-orang yang niat menuntut ilmu untuk mendapatkan keuntungan dunia itu sebenarnya orang yang merugi, berarti. Merugi, jelas merugi. Nggak boleh. Karena Rasulullah SAW itu makhluk al-insanu kamil, manusia yang sempurna. Rasulullah itu orang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dunia dan seisinya, Rasulullah mentolak. Karena kenapa? Mengajarkan sama kita. Seorang Rasulullah saja yang manusia paling mulia akan diberikan dunia, Rasulullah menolak. Bukan karena nggak boleh dunia, akan tetapi untuk mengajarkan juga sama kita bahwa sesungguhnya seperti inilah kalau ingin menjadi pewaris Nabi. Bukan hanya sekedar kesenangan dunia, tapi kesusahan di dalam dunia juga harus dirasakan. Begitu. Ya,
Humud dunya aqallu minal qalil, katanya. Dunia itu sedikit, paling sedikit, sedikitnya paling sedikit dari perkara. Wa ashikuha adallu minaz zalil. Orang yang rindu dengan dunia serendah-rendahnya daripada perkara yang rendah. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil, katanya. Tusimmu bisihriha. Orang itu som, ya, tidak mendengar, ya. Bisihriha, karena apa? Karena sihirnya dunia. Qauman, orang-orang semuanya, ya. Wa tu'mi, buta. Karena apa? Karena dunia. Orang bisa buta karena dunia. Kenapa? Melakukan yang haram karena urusan dunia. Fahum mutahayyiruna bila dalil. Dia adalah orang-orang yang terumbang-ambing tanpa ada tujuan hidup. Karena kenapa? Orang yang mengejar dunia seakan-akan dia terumbang-ambing di dunia. Kalau di dunia aja sudah terumbang-ambing, bagaimana di akhirat? Sudah pasti mutahayyiruna, begitu. Ya, gitu ya. Semuanya itu jadi pembenahan awal daripada menuntut itu harus. Kalau tidak baik ketika menuntut ilmu, bertahap. Perbaiki niat. Makanya Imam Haddad mengajarkan nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzkir wa tadzakur. Itu semua niat Imam Haddad diajarkan supaya kita wa nafa wal intifa wal istifadah. Nah, itu semua kumpulan niat. Begitu. Berarti dari pembahasan kita pada hari ini bahwa pentingnya niat dalam menuntut ilmu gitu. Dan bahkan sebenarnya seseorang yang alim pun bisa terpleset nih gitu. Ya, benar. Ya, Ustaz ya. Benar, bisa benar. terpleset dengan mencari, mengumpulkan, tadi dijelaskan di kitab ini bahwasanya dengan mengumpulkan keuntungan duniawi gitu ya, benar. Nah, tapi sebenarnya ketika seseorang alim atau seseorang yang sedang menuntut ilmu dengan niat untuk mencari akhirat atau mendapatkan dari keberkahan akhirat itu sendiri, dunia tuh bakal ngikut ya. Pasti. Dunia bakal ngikut. Pasti gitu. dunia akan ikut. Ya, alhamdulillah untuk pasal niat menuntut ilmu dari kitab Ta'lim Mu'talim sedikit banyak kita bahas pada hari ini ya, Ustaz, ya. Dan insya Allah bermanfaat nih untuk kita, untuk pendengar di manapun berada. Selanjutnya mungkin kita akan bahas per pasal gitu. Jadi terus tonton terus channel Sepertiga Malam, dan jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe channel Sepertiga Malam TV. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk pembahasan pada hari ini. Sama-sama. Dan jangan bosen-bosen nih. Siap, terus insyaallah, siap. berbagi ilmu kepada kita gitu, dan insya Allah bermanfaat untuk sahabat Sepertiga Malam dimanapun berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.